dalam keadaan prahara, bencana di mana-mana, kuda kala berkeliaran ke sana kemari, menyusup hawa nafsu manusia, sehingga lupa dengan dharma. Kekacauan dipimpin oleh Sangkala Wisesa. Kemajuan timbul perlu segera dilakukan utara, diskala dengan penyomian kuda kala. Kala Wisesa digarap oleh pasukan Bapak Nyoman Glas dan anak-anak dengan menghabiskan dana 2 juta rupiah. Ogoh-ogoh Kala Wisesa berwarna kuning siap memeriahkan pada acara ini. Anak-anak dengan kelembutan dan kelemahannya dengan senang hati membuat dengan judul Kala Wisesa. Selalu berharap menunggu waktu kapan datangnya Nyepi, karena dalam merayakan Nyepi, anak-anak tidak dapat lagi menahan hawa nafsu dan dapat mengarah sang Kala Wisesa. Iya, Kala Wisesa, tapi silakan duduk ke utara. Silakan sampai di Semar Warung, nanti akan balik lagi ke selatan pukul 8.30. Kedua, garapan dari alit-alit keluarga Mas Bayar Batananda, binaan dari Bapak Rudi dengan judul Kalau Meto Meto. Kalau Meto Meto adalah kala yang bisa menguasai hawa nafsu manusia dengan penampilan yang seram, berhiaskan batu akik. Kalau Meto Meto siap merasuki manusia yang imannya tidak kuat dan cepat goyah. Kalau Meto Meto merupakan kalau dadakan yang dibuat oleh Bapak Rudi, karena kemarin beliau bilang dapat inspirasi dari dagang batu akik di Pasar Mas. Inilah Kalau Meto Meto dengan penghabisan dana 1 juta rupiah. Iya, jadi digosok, digoyang. Iya. Ya, ini lebih semangat bapaknya daripada anaknya di sini. Ya, ya, ibunya juga, ini ibu keluarga Mas juga ikut. Iya, iya, Bu Pede pintar goyang. Iya, ikut juga Meto-Meto dengan ogoh-ogohnya. Ya, 1 tahun sekali, kapan lagi? Yang penting kita bisa senang, bisa happy menyambut Nyepi 1937. Pada Dewan Juri silakan untuk menilai. Iya, ogoh-ogoh Kalau Meto kami persilakan menuju ke utara. Selanjutnya pasukan Teo dan kawan-kawan dengan judul Kalau Bang. Ya, ya, Kalau Bang adalah salah satu dari puluhan butuh kalau yang ada dengan identitas warna merah. Kala ini memiliki sifat yang usil, nakal dan juga mengganggu. Dalam ogoh-ogoh ini diceritakan Kalau Bang sedang bermain-main dengan 2 ekor ular. Salah bermain bisa kena bisa ular. Jadi hendaknya kita tetap menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Perlu juga diketahui pasukan inilah pasukan ogoh-ogoh yang paling rajin, dalam artian paling rajin duduk sumbangan. Ya, hampir setiap 1 minggu lagi si Tio, lagi si Bayu, lagi si B duduk sumbangan. Tapi tak apalah, itu demi kreativitas. Kalau Bang, terima kasih Kalau Bang. Dilanjutkan oleh alit-alit Underjack Generation dengan judul Dadong Lekas. Diceritakan pada malam Jumat Kliwon. Dadong dalam bahasa Balinya nenek. Ya, mesti gejeknya, silahkan gejek dulu di tiang menang lagi. Lanjut. Goyang jaipong. Dadong Lekas. Malam Jumat Kliwon, seorang nenek memiliki kekuatan ilmu hitam pergi ke Sentral Gandamayu dengan membawa perlengkapan penglekasan. Mohon kepada para pogeng, ya, Gadong Lekas ngentut kayak niki pogeng niki kan.
mohon dikecilkan. Banten Sami nanti bukannya nyamuk yang pingsan, kita juga nonton bisa pingsan nih, oke? Nah, tolong dikecilkan, oke? Oke, tolong dikecilkan. Ya. Dalam emosi ini, si Dadong pergi ke kuburan tanpa disadari. Ada orang yang terlebih dahulu ngelekas menjadi celulup. Itu pun mengganggu, si celulup pun mengganggu dan menguji kekuatan si Dadong, karena si celulup tidak rela Dadong ikut-ikutan ngelekas. Si celulup langsung memegang pantat Dadong dan Dadong lari terbirit-birit, menarik kaman yang dipakai oleh Dadong, tunggang langgang sampai turun ke panggung. Dadong ngelekas dari alit-alit generasi Banjar Batan Nanca. Nah, niki yang betul wenten masih gogoh cedik niko, tapi hidup kayak niko, niko niko cucunya Dadong, berarti cucu niko bisa ngalek, niko cuma waduh, Dadong ngelekas, silakan langsung ke utara. Iya, semua alit-alit underca. Nah, niki tambahan ekstra dari alit-alit tanpa judul, tanpa nama niki yang jelas dari Batan Nanca. Inggih, alit-alit lanjut maju. Jalan. Iya. Pimpinan dari iya, limangan pintar maju. Iya. Nah, ogoh-ogoh kalau tanpa judul sing alahadan adalah garapan dari Pak Mangan sendiri. Ya, kalau dadakan yang mesti ikut memeriahkan Batan Nanca Festival. Iya, digosok. Ampun dengan lagi. Ya, sira menurut apa nih kok amankan bandar keling. Jika kepedes saya gini balik kayak ulang. Lanjut nomor 5, Sri Krishna, garapan dari anak-anak geng setan Batan Nanca. Iblis ular menguasai bumi, penduduk bumi ketakutan, sebagian menderita karena serang pasukan ular yang dikirim oleh Raja Kamsa. Ular tersebut menyerang penduduk dengan berduri-duri. Penduduk tidak dapat berani keluar rumah. Mengetahui hal tersebut, Sri Krishna kecil membantu penduduk untuk memerangi ular yang dipimpin oleh Anggasura, si Raja Iblis Sura. Pertempuran pun tak dapat dihindarkan antara Anggasura dan Sri Krishna. Akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh Sri Krishna. Walaupun pada masa kecil Sri Krishna rada nakal, tapi baik hati juga. Harapan dari anak-anak geng setan Batan Nanca dengan menghabiskan biaya 2 juta rupiah. Ya, dibuat di salah satu sawah yang ada di Banjar Batan Nanca. Otomatis inspirasi diterapatnya ular berbisa berdua. Iya, iya, silakan. Lanjut ke udara. Terima kasih dari anak-anak geng setan Batan Nanca. Stop. Sing sabar ya pemudi ini. Niki pemudi kapan? Kamanin pandan kelas ke? Tidak niki pandan kelas depan penonton niki anak-anak niki Dewan juri untuk tidak melirik-lirik pemudi tiga niki. Sabo desa semua Pak Makal jangan kenyang-kenyang makin emansipasi wanita. Ibu Kartini mendengungkannya. Pada dulu seluruh pengarah adalah seorang cowok, tapi kenapa cewek tidak diberi kesempatan? Pada kesempatan ini cewek-cewek juga ingin ikut tampil karena mereka tidak ingin merasa sedih. Untuk itu pada pemudi Banjar Batan Nanca dipersilakan dengan judul Inaning Buta Cuil. Inaning Buta Cuil adalah raja daripada Buta Cuil. Oh ngecak berbun, sih orang-orang marah cak berbun. Iya. Nyak mau asal nih, udah dangin terus nih wani lah, nyak ngomong. Ini cantik gambar lah ya. Woi, gambar ya. Benar. Cantik ya, mani ngerayu. Lanjut. Digoyang-goyang, Buta Cuil adalah raja dari para Buta Cuil. Buta Cuil adalah sosok buta kala yang terlahir dari roh-roh mayat yang telah lama terkubur tanpa dilakukannya pengabelan selama berpuluh-puluh tahun. Dapat diambil maknanya, kita sebagai umat Hindu hendaknya melaksanakan Dharma agama untuk melakukan pengabelan, pelebunan terhadap anak keluarga
sudah mereka sebagai rasa bakti kita kepada para yang sedang meninggal. Iya, goyang-goyang, iya. Iya. Oh, ini busu udah gede tangannya. Ah, iya. Iya. Ya, digoyang-goyang, iya. Awas di belakang, awas di belakang. Nah, mungkin yang mana ke depan, ke depan, tepuk tangan, Ronaldo, udah pemuda kita. Iya. Iya, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo maju ke udara. Yuk kategori dewasa. Nomor 1 Bima Kroda. Mohon penonton untuk agak minggir Bima Kroda karena Bima yang marah. Tolong agak minggir sedikit para penonton, anak-anak agak minggir karena Bima Kroda memerlukan lahan tempat yang agak luas. Mohon teman-teman pengurus pejalan membantu lancarnya atraksi dari Bima Kroda. Bima adalah salah satu kesatria Panca Pandawa yang amat gagah perkasa. Ogo-ogo ini menceritakan Bima yang bersaudakan di wilayah Dimbawana yang tergoda oleh kecantikan raksasa iblis yang menyamar menjadi sebuah wanita cantik. Mereka tumbuh menjalin kasih, fall in love, jatuh cinta. Jalanan kasih yang mereka jalani diketahui oleh kakak Didimba tidak ingin adiknya mempunyai suami dari kalangan manusia. Didimba pun marah dan menantang Bima untuk bertempur. Terjadilah pertempuran yang maha dahsyat antara Bima dan Didimba yang akhirnya dimenangkan oleh Bima. Bahwa sekekuat apapun manusia, kalau tidak bisa menawan hawa nafsu, semua akan berakibat fatal. Pertempuran Bima dan Didimba adalah pertempuran antar hawa nafsu. Ya, dibuat oleh konslet Gabung Arya dari Pasultanan Banjar Batan Nanja. Ya, digoyang-goyang. Ogo-ogo ini memiliki teknik yang sangat kreatif. Jika roda bawah diginikan, Bima akan berputar-putar di atas. Dengan menghabiskan dana Rp4.500.000, ogo-ogo Bima Kroda dapat menyelesaikan dengan semaksimal mungkin. Ya, awas ya. Ya, digoyang-goyang. Ya. Konslet Arya dipimpin oleh Bapak Kalung Indro dan Ari Acung, merupakan dua orang tokoh pemuda yang ada di Banjarbadan Nanja yang tergabung dalam konslet Gabung Arya. Pada kesempatan ini, ogo-ogo Bima Kroda dibuat selama 1 bulan kurang lebih. Ya, Bima Kroda di sebelah ke utara. Nomor 2 King Karo Jangit, persembahan dari Pasemotonan Estri, Koordinator Devlan Mahendra. King Karo Jangit diceritakan dahulu kala pada zaman bahari dengan keadaan alam yang belum stabil, menggang-menggong ingkang jagat raya. Dengan demikian terkutulah mana sang kasuhunan dengan selalu mengadakan meditasi semedi. Terbentuklah energi besar dari elemen air, api, angin, dan terciptanya Tridewa yang lebih kita kenal dengan Trimurti. Om Swastiastu. Terlahirnya King Karo Jangit dikarenakan dari kekalahan Sang Yamopati yang menjelma sebagai anjing hitam dengan menantang sang kasuhunan dengan sebuah janji di peraduan penciptaan manusia. Si anjing hitam berkata, "Hai Dewa Kasuruhan, pencipta manusia dengan tanah berkepal-kepal, tidak akan pernah terjadi. Kalau itu terjadi, saya anjing hitam akan sanggup memakan kotoran manusia suatu saat nanti." Dan sang kasuhunan pun bersabda, "Hai kau anjing yang sombong, angkuh,
Aku pun seperti itu. Kalau aku tidak melahirkan manusia ini, bukanlah aku dewa namanya. Dan aku sanggup ditenggelamkan oleh kotoran manusia. Dalam peraduan itu kemenangan berpihak pada Kasuhunan dan si anjing. Kita pun merasa malu karena merasa kalah. Mengakui kekalahannya dan tidak lupa akan janjinya. Si anjing kita memutus si hero Kaliko King Koromado dan kita berjanji untuk menjadi anjing memakan kotoran manusia. Karena takut pada sang yang memati, akhirnya salah satu dari mereka yaitu King Karajagi menerima perintah sang yang memati. Dapat disimpulkan cerita ini, anjing akan selalu memakan kotoran manusia dan juga terus ingat bahwa anjing hidup berhadapan dari King Koromado dan King Karajagi. King Karo berarti raja waktu, sedangkan Jangit berasal dari dua kata Jang dan It. Jang jadi penyebaran, It berarti penyakit. Dari itu diartikan kekuatan dan ingatan. Kalau manusia punya kekuatan dan ingatan, maka penyebaran penyakit Astukaro bisa dihilangkan. King Karajagi dengan menghabiskan 4.600.000 rupiah. Ya, perwujudan King Karajagi adalah seperti manusia berkepala satu dengan tubuh it. Ya, mungkin King Karajagi tidak pernah makan makan yang bergizi, hanya memakan kotoran manusia sehingga tidak mempunyai lemak-lemak di tubuhnya. Dengan anak buah, dengan mata yang menonjol, dengan perut yang turut kering. Jadi kita sebagai manusia tidaknya sudah diberikan kekuatan oleh ide sang yang dewasa. Mari kita sama-sama memanfaatkan isi alami. King Karajagi kami persilakan untuk ke utara. Om Santi. Ya, ingat lagi, selalu makan sehat, kata sekali ogoh-ogoh nih, sing besi mulut lagi. King Karajagi suk semua lagi. Ya, Kaliko nomor 3. Untuk sekarang dimohon untuk berhenti karena wetan penampilan dari teman-teman ya Kaliko. Sekarang ya untuk berhenti sebentar. Untuk sultanan dari Antarja dipersilakan. Buat alit-alit dipersilakan untuk kesiapan semuanya. Kepada saudara Denta, selagi kepada saudara Denta untuk datang ke stand panitia. Ya, kepada teman-teman Antarja silakan persiapan. Akan diiringi dengan tarian-tarian anak-anak. Silakan menari sini untuk menarikan atraksinya. Iya. Bapak-bapak kali kau mau agak ke selatan dikit, jangan beda. Acara tadi. Iya. Ada info kan ini. Iya. Sila mo yung ako na po yung mamari kami. Kayaknya balik na o. Ikaw, Kaliko adalah makhluk jadi-jadian dari orang yang menganut ilmu hitam. Dalam cerita ogoh-ogoh ini diceritakan Ketut Kacir adalah anak muda pengangguran banyak acara dengan kerjaan utamanya menghitung jumlah motor dan mobil yang lewat di pos kamling dengan ditemani oleh Iwal di pos kamling tersebut.
Cita-cita Ketut Lecir adalah menangkap leak. Pada saat malam Jumat Kliwon, dia menjalankan aksinya dengan sengaja keluar malam guna mengintai dan mengintip tetangganya yang konon bisa berubah wujud menjadi leak Hatiko. Dia pun melakukan aksinya bak pemburu hantu. Dia pun terkejut ketika melihat tetangganya itu sudah berubah menjadi leak atau raksasa. Tanpa pikir panjang, Iwal dan Kecil mengambil sangat kerutuk tetangganya dan melarikan diri karena ketakutan oleh si leak Kaliko. Si leak Kaliko sangat marah dan mengejar si Kacir sampai menek pangtung ke jos tembok. Waspadon ini dikoordinator oleh Gusti Putra dengan menghabiskan dana Rp2.050.000. Jadi teman-teman, janganlah tiru si Kacir, hanya kerjanya ngetekan motor. Jadi sebagai generasi muda, carilah kerjaan yang positif untuk masa depan Anda. Terima kasih Leak Kaliko dari Anderca. Nomor 4, Ganapati Raja. Bagi oleh persatuan Penguin Grup Batan Nancak. Ganapati Raja. Kekacauan terjadi di dunia akibat ulah para raksasa yang ingin menguasai dunia. Dunia semakin hancur, darah mengalir di mana-mana. Tangisan derita makhluk hidup semakin terdengar jelas sampai ke Kailas. Melihat semua itu, tergeraklah Dewa Ganesha untuk menenangkan dunia yang sedang bergolak. Om Swastiastu. Raksasa semakin menjadi-jadi, membuat amarah Dewa Ganesha memuncak. Apalagi beliau ditantang oleh para raksasa adu kekuatan. Ogoh-ogoh Ganapati diiringi dengan cekas dari pasukan Penguin. Ya, yang penting ngecaknya benahnya sen kanggo, ke? Nah, yang penting seru dikit, ke? Mohon perhatian ke teman-teman, adik-adik ogoh-ogoh yang ke utara, silahkan ke utara dulu, silahkan ke utara. Pengurus pemuda mohon dikoordinasi ogoh-ogoh untuk ke utara terus sampai di Semar ataupun di Bintang. Silakan, karena ogoh-ogoh yang selanjutnya akan masuk ke utara juga. Silakan ke utara, silakan ke utara. Ya, yang pakai kacamata adalah namanya Abu. Walaupun gelap tetap pakai kacamata. Kita tidak tahu apakah dilihat gelap atau terang atau tembus pandang. Itulah Abu dengan kacamata hitamnya. Iya. Kita ialah penyuing yang aneka ragam. Iya. Ganapati Raja. Ganesha pun marah. Beliau ditantang oleh para raksasa untuk adu kekuatan. Seketika itu memuncaklah amarah Dewa Ganesha dengan mematahkan salah satu taring beliau. Beliau seketika berubah menjadi Ganapati Raja, membumi hanguskan para raksasa, para jin setan dan hampir seisi dunia tanpa melihat apakah itu benar atau salah akibat kemurkaan beliau. Sifat emosional yang berlebihan tidak dapat beliau kendalikan. Jadi kita sebagai manusia harusnya bisa mengendalikan sifat emosi. Hawa nafsu salah satu dari bagian sifat Buddha. Kalau emosional yang tinggi akan membuat kita lupa akan diri kita sendiri. Begitu pula dewa pun tidak luput dari lupa amarah emosional. Ganapati Raja dengan menghabiskan dana 6 juta rupiah dengan memakai area lapangan, dan kami harapkan karena Pak Perwakilan mohon lapangan dibersihkan. Panten marah loh Pak Perwakilan. Ini ring sepeton Penguin silahkan. Iya.
Dana Badi Rajo terbuat dari ulat-ulatan bambu yang dikerjakan hampir 1,5 bulan. Oh, ini masih ini silakan digoyang, ya. Dengan kekompakan dan kebersamaan akhirnya Dana Badi Rajo dapat dibuat sampai pada detik ini dengan kekokohan fondasi yang sangat kuat. Dana Badi Rajo silakan ke utara. Rengge Tongge Persebetonan NBA Neboyo Drew. Rengge Tongge, alkisah tentang makhluk hasram berwujud perempuan yang berwajah menyeramkan. Makhluk ini merupakan bagian dari penghuni segel Kandel Maju dan merupakan murid pertama dari sekian murid Dewi Durga. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Rengge Tongge, Rengge Tongge dapat merasuki tubuh manusia dan menyerupai orang yang kita kenal. Dengan kekuatannya itu pula, dia dapat merubah wujudnya dengan apa yang diinginkannya, tentunya dengan tujuan menggoda iman manusia. Untuk menghindari godaan atau gangguan dari Rengge Tongge ini, hendaknya kita selalu mendekatkan diri ke hadapan Ida Sang Yang Wibasa, Tuhan Yang Maha Esa. Saksikanlah persembahan Rengge Tongge. Dengan maksimal. Rengge Tongge dipersilakan ke utara. Iya, baiklah, tepuk tangan untuk para fondasan kita semua. Dan pada teman-teman Ogogol, lagi 15 menit kami harapkan untuk balik. Terkejut begitu kreativitas kalian semua, baik membuat logo maupun koreografi tarian. Saya sama sekali tidak menyangka inilah potensi muda-mudi pada Manca, tidak pernah diangkat. Sekarang diangkat, ternyata ada. Ini luar biasa. Saya sudah sampaikan kepada panitia jauh-jauh sebelum perlombaan supaya diumumkan, terutama kriteria. Kalau kalian nanti tahun depan bikin logo, bikinlah tema yang nyambung. Maksud saya, namanya kala ini, bentuknya begini, dan itu hubungannya dengan hari pengerupukan apa, itu harus sudah nyambung, sehingga juri itu bisa memberi nilai cocok. Ada logo kayak jenang kan pengerupuknya nyambung, jadi kadang-kadang lepas ini, tapi kayak bagus gitu, tapi judulnya jangan nyambung. Nah ini lagi
dari buset juli ini. Kalau tempat bikin woko supaya nyambung. Yang dibangun, yang dibikin itu dengan nama Ikmar. Mungkin itu dari saya, dari ini Mas Dian, Kiramagung, Nampuraya. Om Santi, Santi. Saya mohon untuk anak-anak angkat tangan. Satu koordinator, ada 5. Apakah sudah ada di sini? Silakan angkat tangan. 1. Saya Ebu. Juara harapan pertama untuk anak-anak jatuh pada nama Allah Kalika dengan jumlah nilai 1610. Untuk itu juara, siapakah juara 1? Yang saya umumkan itu juara 1. Jadi yang tidak diumumkan juara 3. Iya. Juara 1 untuk kategori anak-anak jatuh pada kelompok Andaja. Berarti juara 1 dan 3 belum. Tolong dibantu. Juara 2 kategori dewasa jatuh pada Allah Bima Groda. Percakapan dengan nilai 1640. Silakan juara 2. Dan juara 3 sekarang. Mau diumumkan juara 1 atau juara 3? Sabar. Saya umumkan juara 3. Ya. Juara 3 dengan nilai 1615. Itu juara 3. Kalau juara 1-nya nilainya 1670. Ya. Juara 3 kategori pemenang ogoh kategori dewasa jatuh pada ogoh King Karajangking. Jadi juara 1 adalah Penguin. Baik kepada penonton Penguin dan King Karajangking, silakan. Jangan yang menang jangan terlalu senang, yang kalah jangan terlalu kecewa. Silakan juara 1 Ganopati dapat Penguin. Ya, Penguin sebelah utara. Penguin di utara, Bima Roda. Ya, Bima Roda, King Karo. Juara kedua. Juara pertama diserahkan oleh Ketua Budi. Ya, dari grup Halo Pak. Ya, stop dulu. Sekarang juara 3 saya mohon kepada pengurus saya. Pengurus saya untuk tadi saya sudah bisa memberikan yang terbaik untuk acara penghubungan pada malam hari. Iya. Ya, kemudian untuk grup berikutnya besok. Lanjut semua ya. Satu lagi kalau bisa wujud ini. Yang orang yang mengambil ya. Iya, terima kasih Pak. Dan juara satunya dari kelompok anak-anak generasi. Iya, benar. Iya, semua gitu kan. Sekarang lanjut ke kategori dewasa. Untuk juara semua berbadan. Oke, lanjut ke. Iya. Dan sebelum perkenalan hadiah kepada juara 1, 2, 3, mungkin kakek dulu banyak lagi. Semua dari Ketua Muda. Nanti lanjut juara 2 Bima Roda. Jadi kalau yang kreatif bisa muter-muter lagi. Iya.
Ada lagi untuk kamu dipakai. Oke. Silakan. Angkat lagi. Iya. Kalau pembelajaran dari Robin. Iya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita foto bersama dulu. Berduduk layar, ambil saldo, pecalang, mohon naik ke atas. Kita foto bersama itu dulu. Yang lain nanti. Jadi foto bersama. Foto bersama.